Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu-ibu yang ada di rumah ya dan di tempat yang lain, kita pada kesempatan kali ini melanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari dan masih dalam pembahasan-bahasan yang berkaitan dengan adab-adab masjid, aturan-aturan masjid. Bab berikutnya, bab man bana masjidan, bab tentang orang yang membangun masjid. Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullahu taala, haddatsana Yahya bin Sulaiman haddatsani qala haddatsani Ibnu Wahab qala akhbarani Amr anna Bukairan haddatsahu anna Asim bin Umar bin Qatadah haddatsahu annahu sami'a Ubaidillah Al-Khawlani annahu sami'a Utsman bin Affan yaqul. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, inda qaulin nasi fihi hina bana masjidar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala Utsman bin Affan memperluas masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak orang-orang yang ngomongin beliau, yaitu mencibir beliau radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian Utsman berkata, innakum aktsartum, kalian terlalu banyak ya, terlalu banyak mencela, terlalu banyak komentar. Wa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku ini mau memperluas Masjid Nabawi. Kenapa? Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan, barang siapa bangun masjid. Qala Bukairun hasibtu annahu qala yabtaghi bihi wajh Allah. Itu barang siapa yang bangun masjid karena mencari wajah Allah, itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu mislahu fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya sepertinya juga di surga. Itu Allah akan bangunkan baginya istana di surga, yaitu rumah juga di surga. Saya ulangi, hadis ini tentang kisah Utsman bin Affan yang memperluas Masjid Nabawi. Sudah kita jelaskan, Masjid Nabawi diperluas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tetapi bangunannya sederhana, sama persis seperti bangunan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak sempat. Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya memerintah sekitar 2 tahun, itu pun dengan banyak kesibukan, banyaknya orang-orang murtad, orang-orang tidak mau bayar zakat, sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu sibuk dengan stabilitas keamanan, sehingga di zaman Abu Bakar pun dia tidak bisa memperluas masjid. Kemudian juga beliau juga tidak sempat melaksanakan sholat tarawih. Itu semua terjadi di zaman Umar. Baru Umar kemudian mendapat kelapangan, kemudian memperluas Futuhat Islamiyah, negara Islam semakin luas ya, kemenangan di mana-mana, dan Umar akhirnya memperluas masjid. Tetapi waktu memperluas masjid, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak membangun dengan model-model baru atau bahan-bahan baru. Bahannya sama persis seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sederhana, itu cuma labinah, semacam bata ya, kemudian dari pelepah korma yang sederhana. Nah, di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu, sekitar tahun 30 Hijriah, maka Utsman radhiyallahu anhu membangun masjid. Dia ingin bangun masjid dengan model baru, yaitu dengan al-ahjar al-manqushah, dengan batu-batu yang dipahat ya. Dipahat, kemudian dikasih semacam semen juga, kapur ya, intinya lain ya. Kemudian atapnya bukan dari pelepah korma lagi, diganti dengan kayu dari India dan yang lainnya. Maka banyak orang yang berbicara kepada Utsman, yaitu protes atau mencibir atau komentar. Ini dalil bahwasanya tidak ada yang selamat dari komentar. Jangankan kita, sedangkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mengatakan untuk mengikuti sunnahnya para khulafa'ir rasyidin ya. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikutlah sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu pun tetap tidak selamat dari kritikan. Bahkan akhirnya beliau pun dibunuh tahun 35 Hijriah atau 36 Hijriah. Kemudian beliau dibunuh oleh orang-orang yang memberontak
Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Tatkala beliau hendak membangun sekitar tahun 30 Hijriah, banyak yang kritik, maka beliau berkata, "Innakum aktsartum." Kalian terlalu banyak komentar. Wa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku ini ingin membangun masjid karena aku mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar langsung Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah." Barang siapa yang bangun masjid karena ikhlas kepada Allah, mencari wajah Allah itu ikhlas, maka Allah akan bangunkan misal bagi dia seperti yang dia bangun di surga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadis tentang perluasan masjid yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di sekitar tahun 30-an, kemudian sampai akhirnya begitu selesai. Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan beliau membangun dalam waktu yang lama, sekitar 5 atau 6 tahun, kemudian beliau meninggal dunia. Di akhir masjid sudah selesai, beliau dibunuh ya, dengan orang-orang yang memberontak kepada beliau, masuk ke rumah beliau, kemudian beliau lagi baca Quran ditikam oleh orang-orang yang berdosa. Taib, kita akan bahas lafal dari hadis tersebut ya. Kata Nabi SAW dari Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah menantu Nabi SAW, menikah 2 kali ya. Pertama dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal dunia, kemudian Nabi menawarkan putrinya yang lain yaitu Ummu Kulsum ya. Ummu Kulsum juga meninggal dunia. Kata Nabi, kalau ada putriku yang lain aku akan tawarkan kepada engkau wahai Utsman. Makanya diberi julukan Dzu Nurain, pemilik 2 cahaya, karena Utsman bin Affan menikah dengan 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya, man bana masjidan yabtaghi fihi wajh Allah, yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu ya, banallahu lahu mislahu fil jannah, lahu mislahu fil jannah. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa barang siapa yang membangun masjid apapun, ya bertagi bi wajah Allah, ikhlas karena Allah, karena mencari wajah Allah, Allah akan bangun untuknya, Allah bangun untuknya yang sepertinya di surga, yang semisalnya di surga. Semisalnya di surga. Taib, di sini ada beberapa pembahasan yang kita bahas ya. Pertama, Nabi SAW mengatakan barang siapa. Maka ini mencakup siapa saja, umum ya, umum. Mencakup siapa saja. Apakah lelaki, wanita, orang kaya, orang miskin ya. Saya pernah kenal dengan seorang ya, pekerja di Madinah ya. Dia bukan bos, dia pekerja supir, istrinya pembantu. Tapi subhanallah dia bertekad membangun masjid. Dia membangun dengan uangnya sebagian, kemudian dia kumpulkan, akhirnya dia bangun masjid. Padahal dia bukan bos, dia supir. Tapi dengan tekadnya, dia dengan uangnya sebagian, kemudian dia mencari sumbangan, akhirnya jadi ya. Ya mungkin bukan dia yang bangun seluruhnya, tapi banyak dari bagian masjid tersebut dari usaha dia. Artinya siapa saja yang mampu untuk bangun masjid ya, tidak jadi masalah, tidak ada terbatas harus orang kaya, harus orang terkenal. Yang penting kalau dia mampu, nggak ada masalah ya.
Man bana masjidan. Kemudian masjid di sini nakirah, perhatikan sini nakirah. Ini nakirah, tanwin maksudnya. Tanwin dalam konteks syarat, ya. Memberikan faedah keumuman, memberikan faedah keumuman. Yaitu apa? Baik masjid kecil, yaitu baik masjid kecil, kecil maupun besar. Nabi mengatakan masjidan, ya, yaitu masjid kecil maupun masjid besar. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat, walau kamafhasi qatatin, dalam sebagian riwayat, walau, ya, walau kamafhasa qatatin. Yaitu meskipun, ya, meskipun seukuran, ya, tempat bertelur burung. Burung qatat. Ini burung, seekor burung kecil yang di padang pasir, dia ingin bertelur, dia cari siapkan tempat, ya. Kata Nabi SAW dalam sebagian riwayat, barang siapa yang bangun masjid, apapun, besar atau kecil, meskipun seukuran setempat seekor tempat telurnya burung, ya. Ya betaqi bihi wajh Allah, dengan syarat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari pujian. Bukan mencari pujian. Kata Ibnu Qayyim, kata Ibnu Jauzi berkata, barang siapa yang bangun masjid lalu pasang namanya, maka dia tidak ikhlas. Misalnya seorang namanya Samsuddin, kemudian dia bangun masjid yang nama Masjid Samsuddin. Ya, buat apa? Disyaratkan kalau mau dapat pahala harus mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang waspada kalau dia bangun masjid dia bangun untuk Allah. Jadi masjid jadi milik Allah, bukan milik dia lagi. Bukan milik dia, milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bangun tapi masjid bukan milik dia lagi, sudah milik umat. Karena ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu dia bangun masjid dengan pasang namanya. Atau sebagian orang bikin masjid pasang nama bapaknya. Buat apa? Agar orang tahu semua dia yang bangun untuk bapaknya, dia anak berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bangun atas nama bapaknya. Kita tidak menuduh, cuma ini perkataan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, nukil oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Bahwasanya beliau mengatakan man kataba ismahu alal masjid alladhi yabnihi kana ba'idan anil ikhlas. Kata Ibnu Jauzi, barang siapa yang bikin masjid kemudian dia pasang namanya, dia jauh dari namanya ikhlas. Tidak tuduh, cuma kita khawatir. Sebaiknya kita jangan demikian. Adapun orang yang bangun dengan nama mereka, urusan mereka. Tapi kita jangan. Karena kata Ibnu Jauzi, ini menunjukkan ba'idan anil ikhlas. Orang sebenarnya jauh dari keikhlasan. Baik nama kita, atau nama ibu kita, atau nama bapak kita, atau nama siapapun, tidak usahlah. Allah Maha tahu, kita bangun misalnya buat bapak kita. Allah sudah tahu, tidak perlu kita pasang nama bapak kita di situ. Kenapa? Kalau kita pasang nama bapak kita di situ, seakan-akan menunjukkan khawatir, ya, namanya setan. Kita tidak nuduh orang, cuma setan terkadang bermain, akhirnya mengatakan agar orang tahu bahwasanya kau yang bangun, ya. Ya, tapi kalau dia tidak niatnya bukan karena untuk riya, ya. Mudah-mudahan tidak jadi masalah. Ini cuma khawatir aja. Karena kalau mau dapat pahala harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banallahu mislahu fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya sepertinya di surga, yaitu Allah akan bangun istana bagi dia di surga. Yaitu istana baginya di surga. Baginya istana di surga. Baginya rumah, dan semua rumah dalam surga namanya istana. Di surga. Ya. Artinya apa? Semisalnya, artinya sama-sama dibangun oleh Allah, dan ini kaidah al-jaza min jinsil amal, kaidah al-jaza
min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Sesuai dengan perbuatan. Dia bangun satu masjid, dia dapat satu istana. Dia bangun dua masjid, dia dapat dua istana. Orang bangun 1000 masjid, dapat 1000 istana. Dapat 1000 istana. Bukan dia di Allah kasihnya bukan di dunia, Allah kasihnya di surga fil jannah. Banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah bangunkan untuk dia yang semisalnya di surga. Ini ganjaran yang luar biasa. Kelazimannya kalau dia dapat istana di surga, berarti dia masuk surga. Buat apa dikasih istana? Berarti dia tidak masuk surga. Berarti dia masuk surga. Disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, kelazimannya kalau dia diberikan surga, diberikan istana di surga, berarti kelazimannya dia masuk surga. Ini ganjaran yang luar biasa bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa bangun masjid, ya, untuk bisa bangun masjid. Taib. Sekarang kita tahu tidak semua orang punya duit untuk bangun masjid total besar, ya. Tetapi, ya, Nabi mengatakan dalam hadis, walau kamafhasi qatatin, meskipun dia bisa bangun hanya sekedar seukuran tempat telur burung, ya, artinya kecil, ya. Apa tafsir dari hadis ini? Ada khilaf di kalangan ulama apa maksud dari hadis ini? Khilaf, ya. Dua pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya hanya al-mubalaghah. Itu hanya hiperbola. Artinya masjid kecil pun, maksudnya tidak seperti itu, tapi yang penting masjid meskipun sangat kecil, yang penting bisa dipakai untuk masjid, maka dia dibangun istana di surga. Artinya apa? Artinya masjid sekecil apapun, yang penting namanya masjid, maka dia dapat istana di surga. Pendapat yang kedua mengatakan maksudnya itu, ya, sesuai zahir hadis, sesuai teks atau zahir hadis. Yaitu apa? Maksudnya pembahasan masalah ini beberapa tafsiran. Bisa jadi dia berkongsi dalam membangun masjid. Bukan berarti dia sendiri, tidak apa-apa. Yang bangun 1000 orang, dia cuma dapat kebagian misalnya cuma satu tegel, tidak apa-apa, dia dapat pahala. Tentu tidak sama dengan orang yang bangun sendiri. Ya, Allah Maha Adil. Tetapi tetap aja dia dapat bagian, meskipun dia hanya bangun sepetak tanah, dia hanya bangun 10 cm kali 10 cm, duitnya segitu, nggak ada masalah. Dia juga dapat pahala, tapi meskipun tidak sama dengan orang yang bangun sendirian, ya. Atau dia melebarkan masjid. Masjid seukuran tersebut juga tidak apa-apa. Jadi bisa jadi dia berkongsi, bisa jadi dia melebarkan masjid seukuran tersebut. Tetap dia dapat pahala. Allah alam bisawab, intinya ini pahala yang sangat besar bisa bangun masjid. Barang siapa yang bisa bangun masjid secara total dia sendiri, itu yang terbaik. Kalau enggak dia berkongsi dengan orang lain juga, dia dapat pahala. Allah Maha tahu niat, yang penting dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan barang siapa yang perluas masjid juga dapat pahala. Lihat. Pertanyaan, bagaimana dengan pertanyaan? Bagaimana
yang hanya memperluas masjid, memperluas masjid. Jawabannya dia juga dapat pahala karena Utsman bukan sedang membangun Masjid Nabawi dari awal. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sedang memperluas masjid. Tetapi Utsman berdalil dengan hadis ini, man bana lillahi masjid, dan barang siapa bangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang memperluas masjid juga insyaallah dapat pahala yang besar juga dari Allah seperti bangun masjid. Taib yang kedua, bagaimana jika masjid tua dibongkar, diganti dengan yang baru? Jawabannya, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya yang masjidnya dibongkar juga sama, dapat tetap pahalanya enggak hilang. Mau dibangun, dibongkar, akhirnya dibuat masjid baru, tetap tidak hilang. Kenapa? Karena dia sudah bangun masjid. Allah tidak kasih syarat bahwasanya masjid tersebut harus sampai hari kiamat, enggak. Dia sudah bangun masjid karena Allah sudah dipakai. Suatu saat kondisi di kemudian hari dibongkar, misalnya dia sudah dapat bangunan masjid. Adapun masalah pahala yang mengalir, itu urusan lain. Mungkin dia bangun masjid, ternyata 10 tahun kemudian masjid tersebut dibongkar, dibuat jalan, terus tidak diganti dengan masjid yang lain. Apakah dia tidak dapat misalnya di masjid? Tetap dapat. Karena hadisnya man bana masjid, dan barang siapa bangun masjid, tidak disyaratkan harus masjid tersebut sampai hari kiamat, enggak. Tetapi di antara keistimewaan kalau masjid tersebut masih ada terus, maka pahala dia akan ngalir terus. Yaitu plus, nilai plus daripada sekedar istana. Istana lain, pahala ngalir lain lagi. Tetapi dia sudah dapat istana di masjid. Adapun kemudian masjidnya dibongkar setelah itu, benar jariahnya tidak berjalan lagi. Tetapi tetap dia dapat istana di masjid. Paham? Nah, kalau dia dibongkar ternyata dibangun oleh masjid yang baru, tetap jariahnya mengalir. Kenapa? Karena orang yang pembangun yang kedua membangun masjid di situ karena dia. Dengan sebab adanya masjid lama, dibangunlah masjid baru. Sehingga meskipun masjid baru dibangun, yang pembangun kedua dapat istana, dia juga dapat istana. Pembangun yang kedua pahalanya mengalir, pembangun yang pertama juga pahalanya terus mengalir jariah. Kenapa? Karena pembangun yang kedua ini bangun ini karena ada sebab masjid yang pertama. Jadi jika masjid tua dibongkar diganti dengan masjid yang baru, tetap masjid lama dan masjid baru sama-sama dapat pahala yang mengalir. Tadi yang ketiga, jika masjid dibongkar jadi lapangan bola misalnya, jadi jalan tol. Jalan tol tetap aja dapat pahala, meskipun pahala jariahnya mungkin berhenti, tapi tetap aja dapat pahala istana di surga. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana orang yang menyumbang misalnya uang untuk bikin menara masjid, uang untuk bikin rumahnya imam? Ya, kata para ulama itu enggak termasuk. Wah, dia dapat pahala, iya, pahala besar. Dengan adanya imam di situ, imam itu sholat di masjid, dapat pahala jariah. Tetapi bukan masjid. Yang di dalam hadis adalah masjid. Oleh karenanya, ini hadis yang agung, barang siapa bangun masjid, masjid apapun, besar, kecil, kalau dia ikhlas karena Allah, dia dapat istana di surga. Makanya kalau di Arab Saudi, sering kita lewat, kemudian di pinggir jalan ada orang bikin masjid kecil. Tidak harus tinggi, dia masjid kecil aja, tapi untuk orang mampir. Di pinggir-pinggir tol, di sana nggak ada jalan tol ya, semua jalan tol di sana. Di pinggir-pinggir jalan terkadang ada tempat-tempat kecil orang, bukan masjid besar, masjid kecil aja. Arah kiblat ada, terus ada satu tangki air, dia sudah dapat pahala, kata sebagian ulama seperti perkataan Ibnu Hajar. Kenapa? Karena dia sudah menempatkan tempat untuk orang bisa sholat meskipun dengan sangat sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita pada bab yang berikutnya. Babun ya'khudhu binusulin nabli idza marra fil masjid. Bab yaitu seorang hendaknya mengambil mata dari tombaknya atau dari anak panahnya jika dia lewat di masjid. Maksudnya apa? Bab ini menjelaskan seorang jangan melukai kaum muslimin yang lain. Kalau dia sedang berjalan bawa tombak atau bawa anak panah, maka hendaknya dia pegang ujungnya. Jangan dia berjalan kemudian memegang misalnya anak panah yang
panjang, khawatir nyenggol orang, khawatir kena orang, atau kemudian dia pegang tombak, dia pegang begini waktu berjalan di masjid karena bisa kena orang, tapi hendaknya dia turunkan ke bawah agar tidak mengganggu orang lain, agar tidak menakuti orang lain. Namanya benda tajam kalau dia bergerak-gerak bisa mengenai orang lain. Ini adab dalam Islam, yaitu jangan sampai menakuti orang lain, terutama di masjid, jangan mencelakakan orang lain. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullah taala berkata, qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Sufyan qala qultu li Amr asami'ta Jabir bin Abdullah yaqul, aku berkata kepada Amr, ya, apakah engkau mendengar Jabir bin Abdullah berkata, marra rajulun fil masjid wa ma'ahu siham, seorang lelaki berjalan di masjid dan dia bawa anak panah. Faqalahu Rasulullah SAW, amsik bini salihah, kata Nabi, peganglah lancipnya atau tajamnya bagian mata dari mata anak panah tersebut. Artinya jangan dibiarkan matanya terbuka, tapi tutup. Pegang dengan tanganmu, jangan sampai kena orang. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, lafalnya anna rajulan marra fil masjid bi ashumin qad abda nusulaha. Sungguh seorang sedang lewat di masjid dengan membawa anak panah dan dia menampakkan mata-mata dari anak panah tersebut, yaitu ketajamannya kelihatan dari luar. Fa umira an ya'khudha binusuliha, maka dia diperintahkan oleh Nabi untuk memegang mata-mata tajam dari anak panah tersebut, kaila takhdisha musliman, agar tidak melukai seorang muslim pun. Ya. Ini dalil bagaimana seorang berhati-hati tatkala berjalan, jangan sampai melukai orang, ya. Oleh karena para ulama mengatakan demikian juga tongkat, kalau bawa tongkat jangan divertikalkan tapi dihorizontalkan, ya. Jangan dihorizontalkan tapi divertikalkan, ya. Kalau dikasih horizontal begini bisa nyenggol orang. Ya, kalau kasih pedang jalan sambil pegang pedang ini bahaya, tapi taruh ke bawah sehingga dia berjalan tidak melukai orang, tidak menyenggol orang. Kita seorang muslim dilarang untuk memberi kemudaratan kepada orang lain, ya. Maka sebab-sebab yang bisa menimbulkan kemudaratan kita jauhi. Jangan setelah kita pegang pedang, oh enggak sengaja. Anda sejak awal salah dalam memegang senjata. Jangan pegang senjata seperti itu. Ya, peganglah dengan menutup bagian tajamnya. Kemudian hadis berikutnya, bab berikutnya mirip, ya. Bab al-murur fil masjid, bab tentang lewat di masjid. Kemudian beliau berkata, qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Abu Burdah bin Abdullah, qala sami'tu Abu Burdah an abihi. Ya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man marra fi syai'in min masajidina, siapapun yang melewati bagian dari masjid-masjid kami, au aswaqina, atau melewati pasar-pasar kami, binablin, dengan membawa anak panah, falyakhudh ala nisaliha la yaqira bi kaffihi musliman, hendaknya dia pegang, ya, dia tutup bagian tajam dari anak panah tersebut, jangan sampai melukai seorang muslim pun. Dan ini berlaku di masjid maupun di pasar. Artinya tempat keramaian kita bawa senjata tajam, hati-hati. Jangan sampai nampak senjata tajam tersebut menyenggol orang, dan itu berbahaya. Dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini, bayangkan hal ini, perhatian, ya, Nabi terhadap rasa aman orang lain, ya. Jangan sampai kita menghilangkan rasa aman orang lain. Jangan buat orang takut. Karena kalau kita bawa pedang, orang lihat juga takut, ya. Apalagi ini di zaman dulu yang orang sering lihat pedang, orang sering lihat anak panah. Bagaimana zaman sekarang, tentu orang datang bawa pedang, orang ketakutan. Kemudian datang bawa senjata, orang ketakutan, ya. Maka jangan berbuat demikian, ya. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab asy-syi'r fil masjid. Bab tentang bersyair di masjid. Bersyair di masjid. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi'. Qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Hasan bin Thabit Al-Ansari yastashhidu Abu Hurairah, anshuduka Allah hal sami'ta an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Hasan ajib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Qala Abu Hurairah na'am. Jadi Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku mendengar Hasan bin Thabit penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Ansari, yastashhidu Abu Hurairah, dia minta Abu Hurairah menjadi saksi. Pernahkah kau bersaksi? Anshudukallah, aku bersumpah dengan nama Allah. Hal sami'ta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu aku menyebut nama Allah agar kau menjawab.
Hal sami'ta Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, apakah kau pernah mendengar Nabi berkata, ya Hasan ajib an Rasulillah, wahai Hasan, bantahlah mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, ya Allah tolonglah Hasan bin Sabit dengan Jibril, Ruhul Qudus. Kalau Abu Hurairah, na'am, iya saya pernah dengar Nabi mengatakan demikian. Kenapa Hasan mengatakan demikian kepada Abu Hurairah? Dalam riwayat yang lain dari lafal Sa'id bin Musayyib, beliau berkata, marra Umar fil masjid wa Hasan yunshid. Jadi Hasan sedang di masjid sedang menyampaikan syair. Kemudian Umar lewat, Umar bin Khattab lewat. Ya, kemudian Umar memandang kepada Hasan. Kemudian Hasan berkata, kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Wahai Umar, saya dulu pernah menyampaikan syair di masjid dan ada orang lebih baik daripada engkau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak marah. Saya menyampaikan syair di masjid. Rasulullah tidak marah. Ya, maka dari situ kemudian Hasan bin Sabit berkata kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, bukankah kau pernah mendengar Nabi berkata demikian-demikian tentangku? Kata Abu Hurairah, iya benar. Jadi di zaman dahulu, ya, di zaman dahulu bahwasanya syair adalah salah satu senjata untuk melawan musuh. Ya, karena orang Arab mereka berbangga dengan namanya syair, dengan puisi-puisi yang indah. Nah, untuk mencela, menjatuhkan mental orang juga dengan syair. Dan Hasan memiliki keahlian dalam mengucapkan syair untuk menjatuhkan mental orang-orang musyrikin, untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berdoa, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, ya Allah kuatkanlah Hasan bin Sabit dengan Jibril alaihissalam, supaya Hasan bisa membantah mereka. Makanya ketika Ka'ab bin Malik masuk Islam, ya, maka Nabi berkata, Ka'ab asy-syair, apakah kau Ka'ab bin Malik yang sang penyair? Kenapa Nabi senang kalau ada penyair masuk Islam? Karena dia bisa melantunkan syair-syair untuk membantah orang-orang musyrikin. Ya. Maka salah satu senjata dalam perangan zaman dahulu adalah dengan syair. Ya. Kalau kita sekarang perang terkadang dengan medsos, ya. Kalau zaman dahulu dengan syair. Syair dibuat oleh seorang muslim kemudian sampai di orang-orang kafir, membuat mereka goncang, membuat mereka marah, ya, membuat mereka sedih, membuat mereka hancur, ya, mental mereka hancur dengan syair. Makanya Nabi mengatakan, ya, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, ya Allah kuatkanlah Hasan bin Sabit dengan malaikat Jibril. Bahkan Rasulullah berkata, ajib anni, yaitu belalah aku wahai Hasan, bantah mereka. Bantahlah mereka. Ini dalil bahwasanya syair boleh dilantunkan di masjid, ya. Syair boleh dilantunkan di masjid, ya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddihi, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tanashudil asy'ar fil masajid. Rasulullah sallallahu melarang untuk saling menjawab syair di masjid. Ada hadis seperti itu, Rasulullah melarang untuk saling jawab syair di masjid. Maka ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Namun mereka mengatakan hadis ini dibawakan kepada kalau syair-syair jahiliyah yang buruk maka tidak boleh diucapkan di masjid. Atau misalnya syair-syair yang terlalu banyak disampaikan di masjid sehingga orang lupa bahwasanya masjid untuk ibadah, untuk baca Quran dan yang lainnya. Kalau melalaikan orang dari tujuan utama ke masjid maka dilarang. Adapun sesekali menyampaikan syair di masjid, terutama syair keislaman, syair kepahlawanan, maka tidak jadi masalah. Di sini ada poin yang perlu saya sampaikan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang atau sebagian dai berdalil dengan hadis ini untuk membolehkan musik. Kata mereka, dulu ada penyanyi Rasulullah SAW di masjid. Hasan bukan penyanyi. Jangan salah, penyanyi itu buruk. Dahulu di zaman para ulama penyanyi buruk. Oleh karena Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mencela orang yang suka kerjanya menyanyi, laki-laki tukang nyanyi, ya, ditolak syahadahnya. Ya. Jadi jangan dibilang penyanyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi katakan penyair. Penyair bukan berarti penyanyi. Seorang bikin penyair, orang sekarang bikin syair bukan berarti harus bernyanyi-nyanyi. Ya. Kemudian syair disampaikan dan syair bukan musik, harus dibedakan. Para ulama dahulu membedakan antara lagu atau syair yang tanpa musik dengan musik. Kalau musik hukumnya haram dengan ijma ulama. Aneh ada seorang kemudian berdalil dengan Imam Syafi'i membolehkan ghina syair. Itu ghina maksudnya lantunan yang bukan dengan alat musik. Ya. Jangan mempelintir perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i membedakan antara syair dengan ghina dengan alat musik. Alat musik Imam Syafi'i mengharamkan.
Bahkan Imam Syafi'i menyamakan hukumnya alat musik sama dengan haramnya makan babi, ya, sama dengan haramnya minum khamar, hukumnya sama. Ini sudah saya jelaskan berulang-ulang dalam pembahasan alat musik. Maka jangan kita menipu umat Islam dengan mengatakan Imam Syafi'i membolehkan musik, membolehkan kita mencampur adukan antara hukum nyanyian tanpa musik atau syair disamakan dengan nyanyian. Ini tidak benar, tidak benar. Kalau syair tidak jadi masalah. Kalau nyanyian maka dilihat tidak sampai hukumnya haram selama tanpa musik. Ada yang mengatakan makruh. Kalau sudah dengan alat musik maka hukumnya semua haram. Dengan alat musik hukumnya haram dengan ijma' ulama. Kata Nabi SAW, la yakunanna aqwamun min ummati yasilul hirra wal harir wal khamr wal ma'azib. Akan ada dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan, ya, alat musik, menghalalkan khamar, menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi laki dan menghalalkan alat-alat musik. Jadi beda, nyanyian dengan alat musik hukumnya haram, nyanyian tanpa alat musik maka ini tidak jadi masalah. Mungkin makruh, mungkin tidak, tergantung seorang. Jangan terlalu sering, ya, bernyanyi, bersenandung, ya, karena bisa melalaikan dia dari Al-Qur'anul Karim. Adapun syair enggak jadi masalah, terutama syair keislaman, maka tidak jadi masalah. Para ulama dulu, para penyair, Imam Syafi'i juga penyair. Banyak Hasan bin Thabit penyair Rasulullah SAW. Tapi jangan mengatakan Hasan bin Thabit penyanyinya Rasulullah SAW. Enggak benar. Ini namanya penghinaan terhadap Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Taib, kita bahas hadis berikutnya. Bab ashabil hirab fil masjid. Bab tentang orang-orang yang membawa alat-alat perang di masjid, ya, yaitu orang yang sedang bermain-main di masjid dalam rangka untuk latihan peperangan. Bagaimana hukumnya? Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an Salih an Ibni Shihab qala akhbarani Urwah bin Zubair. Ya, Urwah bin Zubair anna Aisyah qala, dari Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urwah ini kalau tidak salah tabi'in, ya. Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Aisyah qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ummul mukminin, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fi babi hujrati wal habasyatu yal'abuna fil masjid. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari di pintu hujrahku, di pintu rumahku. Wal habasyata yal'abun, sementara al-habasyah, orang-orang Habasyah sedang bermain-main di Masjid Nabawi. Wa Rasulullah SAW yasturuni biridaihi, dan Rasulullah SAW menutupku dengan selendangnya. Anzuru ila la'ibihim, agar aku bisa melihat mereka sedang bermain. Jadi Nabi SAW dalam riwayat yang lain mengajak Aisyah untuk nonton. Lihat mereka ya Aisyah. Sampai Aisyah lihat lama. Rasulullah SAW dalam riwayat mengatakan sudah cukup. Belum, kata Aisyah. Sudah Aisyah, belum, ya, sampai agak lama Aisyah nonton bagaimana orang-orang Habasyah yang berkulit hitam mereka bermain-main dengan tombak-tombak mereka di masjid, yaitu main perang-perangan. Ya. Dalam riwayat yang lain kata Aisyah radhiyallahu anha, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal habasyatu yal'abuna bihirabihim. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara orang Habasyah sedang bermain-main dengan harbah mereka atau hirbah mereka, yaitu dengan tombak-tombak mereka. Yaitu mereka menggunakan tombak-tombak sambil kondisi tombak-tombak terbuka. Dalam kondisi tombak-tombak terbuka, kemudian mereka bermain-main. Ya, ini bagaimana dengan hadis sebelumnya? Hadis sebelumnya Nabi SAW melarang orang pergi ke masjid, kemudian membiarkan anak panahnya terbuka, yang bagian tajamnya mata anak panahnya terbuka, atau membiarkan tombaknya terbuka. Loh, ini kenapa orang-orang Habasyah bermain dengan tombak yang terbuka? Kata sebagian ulama bahwasanya ini kondisinya beda. Kalau ini kan orang sudah siap nonton, sehingga orang waspada. Tapi kalau dalam kondisi normal, orang datang kemudian bawa pedang dengan sambil terhunus, maka ini bahaya. Adapun kalau orang sudah siap bahwasanya mereka sedang bermain-main, sehingga mereka menjauh, orang-orang Habasyah tersebut bermain di Masjid Nabawi, main perang-perangan. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya kisah ini mansukh, tidak boleh lagi. Ini cuma ada di zaman Nabi dahulu, dimansuhkan dengan ayat dalam Al-Quran dalam surat An-Nur, fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Ya, di rumah-rumah Allah yang di situ disebut nama-nama Allah, ya. Rumah-rumah Allah yang diangkat dan disebut nama-nama Allah, maka tidak boleh untuk main-main lagi dengan main-main hirbah, tidak boleh lagi. Ini pendapat, ya. Tetapi dibantah oleh para ulama, ya, mereka mengatakan tidak mengapa. Sebagian ulama mengatakan maksudnya mereka main di luar. Intinya para ulama dulu memandang ini aneh, kenapa bermain-main dalam masjid?
Sehingga sebagian mengatakan ini hukumnya mansukh, sudah tidak berlaku lagi dengan ayat dalam surat An-Nur. Sebagian ulama Malikiyah mengatakan, oh mereka mainnya di luar. Mereka main di luar, bukan dalam masjid, tapi di sekitar masjid. Namun yang benar, mereka main dalam masjid. Mereka main dalam masjid dan tidak mengapa. Dan sesekali, bukan tiap hari masjid dijadikan tempat seperti itu. Sesekali, ya. Kemudian ini ada perkara untuk kemaslahatan kaum muslimin, di mana perbuatan ini melatih seorang untuk berperang, pandai berperang, bukan sembarang permainan ya, tapi ada maslahat untuk kaum muslimin. Oleh karenanya Al-Muhallab berkata, "Al-masjidu mawdu'un li amri jama'atil muslimin, fama kana minal a'mali yajma'u manfa'atad din wa ahlihi jaza fihi." Masjid dijadikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka setiap kegiatan yang di situ mengumpulkan manfaat agama dan manfaat penghuni masjid, maka tidak mengapa. Jadi tidak ada masalah, sesekali ada manfaat. Seperti orang mengadakan misalnya latihan perang dalam masjid, kemudian terkadang juga misalnya lomba apa kayak baca Quran misalnya, ini ada maslahatnya semua, tidak jadi masalah. Kemudian di antara faedah dari kisah ini, ya, kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa yadullu ala jawazi nadharil mar'ati ila rajul. Perhatikan sini. Kata Ibnu Hajar, ini dalil bahwasanya seorang wanita boleh lihat laki-laki. Seorang wanita boleh melihat laki-laki. Ya. Dan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah kalau laki-laki tidak boleh lihat perempuan? Laki-laki enggak boleh lihat perempuan. Ya, makanya kalau lihat perempuan disuruh memalingkan pandangan. Adapun perempuan lihat laki-laki, makanya dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh selama tidak ada syahwat. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh meskipun tidak syahwat. Adapun yang mengatakan tidak boleh, mereka berdalil dengan hadis Ummu Salamah dan hadis Maimunah, di mana datang Ibnu Ummi Maktum yang buta ke rumah Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, ihtajiba anhu, wahai kalian berdua berhijablah dari Ibnu Ummi Maktum. Maka mereka berkata, bukankah dia buta? Ngapain kita berhijab? Kata Nabi SAW, afa amyawani antuma, ya, ala tubisorinihi, ya, bukankah kalian berdua melihat, ya, alastuma tubusiranihi, bukankah kalian berdua bisa melihat Ibnu Ummi Maktum, ya. Oleh karena sebenarnya mengatakan perempuan juga enggak boleh lihat laki-laki. Namun hadis ini hadis yang dhaif, ya, dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Jadi memandang, kalau kita bicara hukum memandang, ya, hukum memandang lawan jenis. Pertama, ya, lelaki melihat wanita. Yang kedua, wanita melihat lelaki. Maka ini hukum asalnya tidak boleh. Asalnya tidak boleh. Kecuali ada hajat, ada keperluan, ya. Dan lain-lain seperti nazar, misalnya jual beli dan yang lainnya, ya. Ya. Hukum wanita melihat laki-laki ada khilaf. Ada yang mengatakan ada dua kondisi, ya. Dua kondisi. Jika melihat dengan syahwat, berlezat-lezat maksudnya, berlezat-lezat, maka ini sepakat haram. Jika tidak, maka khilaf. Tidak boleh dan boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh meskipun tidak syahwat. Ada yang mengatakan boleh dan ini yang benar. Boleh, ya. Oleh karenanya tidak ada, Nabi pernah menyuruh lelaki untuk pakai cadar. Ya, tidak ada sunnah lelaki pakai cadar. Perempuan sunnah, sepakat ulama sunnah pakai cadar. Masalah khilaf cuma wajib atau tidak. Tapi wanita pakai cadar maka hukumnya sunnah.
Maksudnya disyariatkan. Apakah hukumnya hanya sekedar sunnah atau wajib? Maka ini khilaf. Karena wanita dianjurkan untuk menutup wajahnya. Menutup wajahnya. Karena lelaki lihat wanita dia akan tertarik. Ya. Sekarang bagaimana? Perhatikan di sini. Kalau wanita melihat laki-laki dengan syahwat, maka hukumnya haram. Ya, misalnya seorang wanita melihat suami orang, dia tertarik, dia melihat dengan syahwat, maka hukumnya haram. Ya, demikian juga seorang wanita misalnya melihat ustadz misalnya di televisi atau di internet, kemudian dia tertarik dengan ketampanannya, kemudian dia bersyahwat, berlezat-lezat melihat wajah tersebut, maka hukumnya haram. Mungkin orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Tapi kalau dia melihat hal yang biasa, tidak semua wanita seperti dia melihat biasa, tidak ada syahwat, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia lihat dengan ada syahwat, maka hukumnya haram. Allah Maha tahu. Tapi kita nggak bisa mengatakan bahwasanya tidak boleh seorang melihat laki-laki secara mutlak, nggak boleh, karena hukumnya asalnya boleh. Asalnya boleh, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha melihat para habas yang sedang bermain-main, ya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.